Halo warganetsuara.com, saat ini saya sudah berada di Balai Kota dan akan bertemu langsung dengan Bapak Gubernur DKI Jakarta yaitu Bapak Anies Baswedan. Topik apa yang akan kita bahas kali ini? Yuk kita langsung temuin Pak Anies. Ya. Selamat sore Bapak, apa kabar? Sehat ya Pak ya? Terima kasih Bapak untuk waktunya nih, saya boleh mampir di sini. Ini ruangan saya hari di sini. Oke, warganetsuara.com, saat ini saya sudah berada di ruangan langsung Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Oke, selamat sore Bapak. Selamat sore. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Oke, ini kan yang lagi hangat diperbincangkan adalah tentang reklamasi di Teluk Jakarta yang Bapak baru saja menerbitkan izin IMB-nya. Jadi Bapak kan pernah mengatakan nih sudah menghentikan reklamasi, tapi sekelompok LSM banyak sekelompok LSM itu tetap kecewa dengan pemberian IMB. Nah, yang katanya ini akan menguntungkan para pengembang. Bagaimana sih penjelasan dari Bapak sendiri? Ya, jadi begini. Nomor satu, reklamasi alhamdulillah sudah kita hentikan. Ya. Dan itu adalah janji kita dan kita tunaikan janji itu. Jadi ini tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa reklamasi dilanjutkan. Tidak benar, karena reklamasi sudah dihentikan. Reklamasi adalah kegiatan membuat daratan. Ya. Dan itu sudah dihentikan tahun lalu. Jadi tidak ada lagi kegiatan membuat daratan ya. Berhenti. Lalu kami juga berjanji bahwa semua daratan yang sudah terlanjur jadi, kami katakan dari dulu, dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan masyarakat, dan tentu saja dengan sesuai peraturan perundangan, ketentuan-ketentuan peraturan yang ada. Ya. Jadi yang sekarang dibicarakan adalah lahan yang sudah jadi. Kita memang tidak berencana untuk membongkar, dan membongkar itu masalah lingkungan baru, mau dikemanakan? Iya, betul. Tanahnya, iya, betul. Malah merusak lagi. Iya. Nah, sekarang untuk lahan yang sudah ada, maka kita harus bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan sebelum saya bertugas, semua landasan-landasan hukum untuk melakukan kegiatan di daratan ini itu sudah diselesaikan. Jadi ada perjanjian kerjasama, itu 3 kali melakukan addendum, kemudian ada panduan rancang kota, sudah dibuat tempat itu, kemudian hak pemilikan lahan sudah dibuat. Jadi kegiatan yang dilakukan mereka, melakukan pembangunan di tempat itu, memiliki semua dasar-dasar hukumnya. Sudah jelas di awal dulu. Di awal. Jadi untuk melakukan bangunan itu perlu apa sih? Nomor satu harus ada lahannya. Ya. Ada lahannya. Yang kedua harus ada alas haknya. Alas haknya apa? Ada hak namanya hak pemilikan lahan. Kemudian ada hak guna bangunan. Ya. Jadi HGB di atas HPL. Itu yang kedua. Ada hak kelas. Yang ketiga harus ada panduan rancang kota. Rencana tata kotanya bagaimana? 3 itu sudah terpenuhi. Pada wilayah tersebut ya, jadi mereka melakukan kegiatan mengikuti ketentuan yang ada. Ya. Kalau tidak ada panduan rancang kota, maka tidak bisa dibuat HGB. Tapi karena sudah ada panduan rancang kota, artinya gini, ini sebuah kawasan. Ya. Terus nanti jalannya di mana, kotanya untuk rumah di mana, untuk taman di mana, itu sudah ada semua. Lalu dibuatlah dari situ sertifikat HGB-nya untuk lahan-lahan tersebut. Itu dibereskan tuh. Kemudian membangun. Apa yang mereka tidak taati, yang mereka tidak lakukan adalah mereka tidak memiliki izin membangun. Justru IMB-nya yang ada ya. Ya, tapi membangunnya sesuai dengan rencana tata kota. Di tanah yang dalam sertifikatnya mereka memiliki hak untuk menggunakan. Ya kan? Ada hak gunanya, ada panduan rancang kota, lalu bangun, tidak ada izin mendirikan bangunan. Apakah Pemprov diam? Tidak. 2015 diperingatkan, 16 diperingatkan disegel, 2017 diperingatkan disegel. Tapi segelnya nggak mempan, jalan terus mereka. Jalan terus, seakan-akan Pemprov itu tidak ada artinya. Lalu seperti diabaikan. 2018 saya mulai bertugas. Kami segel lagi tuh. Dan ketika itu saya ikut datang. Dan saya katakan pada semua bahwa pelanggar tidak akan didiamkan. Kami akan menghukum kami akan tegakkan peraturan. Yang kedua,
seluruh kawasan itu dinyatakan sebagai kawasan terbuka. Sebelumnya itu kawasan tertutup. Kan terbuka. Kenapa? Ini lahannya milik kami kok. HPL-nya milik Pemprov. Lalu sesudah 18 kami segel, ternyata berhenti kegiatannya. Oke, jadi sama sekali tidak ada pembangunan lagi atau Berhenti. lanjutan. Saya tidak marah-marah, saya tidak caci maki mereka, tidak, hanya katakan tegas bahwa kami akan tegakkan aturan. Lalu mereka seperti ya kalau orang melanggar, ya dia dibawa ke pengadilan. Pengadilan memberikan sanksi. Kan itu proses hukum begitu. Iya, melalui proses hukum. Lalu mereka yang melanggar bayar sanksinya. Oke. Lalu mereka yang membangun tanpa IMB ada dendanya. Ya bayar dendanya. Ketika dendanya sudah mereka lunasi, maka mereka berhak untuk mendapatkan IMB. Oh, oke. Sebab Ya, itulah betul. penerbitan IMB itu ya. Ya, jadi kalau misalnya Mbak Ria bangun nggak punya IMB, terus kami segel, Mbak Ria nanti ke pengadilan, Iya. bayar segelnya sama lah, ketika kena tilang ke pengadilan, sama kemudian sama. Nah, jadi saya ini menegakkan hukum, bukan memuaskan perasaan. Oke. Oke? Oke, Pak. Saya ini adalah penyelenggara negara. Saya bertanggung jawab untuk memastikan peraturan ditegakkan. Kalau untuk penggunaan istilah dari pantai reklamasi daripada yang kita biasa sebut itu pulau reklamasi, kenapa sih itu penting, Pak? Ya, gini. Jadi ada salah kaprah. Oke. Salah kaprah. Jadi peta yang terlihat itu peta Jakarta, lalu di atasnya ada daratan-daratan tambahan. Itu diberi kode PA, PB, PC, PD. Dan kita terbiasa kalau P adalah pulau. Apalagi bentuknya seperti pulau. Nah, sesungguhnya itu adalah bukan pulau, itu adalah pantai. Pantai A, pantai B, pantai C. Jadi itu awalnya begitu, tapi sudah terlanjur jadi pengucapan umum. Ya, seperti kita mau beli apa? Mau beli Pepsodent, mereknya apa? Mereknya Colgate. Gimana? Pepsodent itu merek. Ya, sama seperti nama ini udah terlanjur jadi pulau. Namanya pulau, padahal itu adalah pantai. Nah, saya meluruskan, itu namanya pasta gigi ya. Bukan Pepsodent ya. Cuman orang rame-rame bilang, enggak Pak, itu Pepsodent bukan, ini mereknya Colgate, oke? Ini saya jadi nyebut brand, tapi sebagai ilustrasi saja. Nah, jadi sama seperti ini, saya bukan selera saya ini penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu bekerja mengikuti aturan. Yang sudah ada. Betul. Jadi ada United Nations Convention on Laws of the Sea, tahun 1982. Jadi itu peraturan PBB yang menyangkut peraturan laut. Yang itulah yang menjadikan Indonesia sebagai satu wilayah. Ini adalah hasil perjuangan Indonesia nih aturan. Nah, di situ dikatakan bahwa disebut pulau bila terbentuk secara alami. Dan daratan yang selalu nampak meskipun permukaan air laut mencapai ketinggian terpuncak. Itu baru pulau. Nah, tempat ini bukan alami, ini adalah buatan. Dan Inpres kita, ini saya baca, Kepres kita, nomor 52 tahun 95, tentang reklamasi, menyebutkan pantai utara Jakarta. Perdanya itu Perda nomor 8 tahun 95, itu adalah perda tentang pantai utara Jakarta. Jadi reklamasi di pantai utara Jakarta. Bukan pulau. Supaya apa? Penataannya jadi berbeda. Karena dia pantai, maka dia ditata dalam aturan rencana detail tata ruang. Bukan sebagai aturan pulau-pulau kecil. Aturannya jadi berbeda karena dia bukan termasuk pulau, ini pantai. Dan Jakarta sudah banyak pantai hasil reklamasi. Ancol, Mutiara, Indah Kapuk, namanya apa? Pantai Indah Kapuk, Pantai Mutiara, Pantai Ancol. Sama, nah ini kita berikan nama Pantai Maju kita, Pantai Maju, Pantai Bersama. Dengan cara seperti ini maka diskusi kita menjadi benar. Dan saya dari tadi saya meluruskan karena ketika bicara reklamasi ini bicara aturan hukum. Aturan hukum itu sangat mengandalkan kepada ketaatan pada prinsip-prinsipnya.
Kan kita tidak mungkin menggunakan nama yang dianggap awam benar, Iya. tapi secara legal salah. Yang harusnya pantai penyebutannya Iya, jadi jadi ini bukan Anies mengubah nama dari pulau, tidak. Ini Karena bukan sebenarnya bukan pulau. bukan selera saya. Ini adalah peraturannya. Anda lihat kepresnya, lihat perdanya, semua mengatakan reklamasi Pantura Jakarta. Pantai Utara Jakarta. Bapak mengatakan IMB juga diberikan untuk wilayah yang tak sampai 5% dari total pantai reklamasi. Bagaimana sih rencana pemanfaatan 90% wilayah yang lainnya? Ya, jadi yang 5% yang sudah dibuat bangunan itu perlu saya garis bawahi sedikit soal ini. Tidak dibongkar. Mungkin banyak pertanyaan, kenapa tidak dibongkar? Kan masyarakat sering mendengar kalau tidak ada IMB lalu dibongkar. Sesungguhnya kalau tidak ada IMB itu tidak dibongkar, tapi dapat sanksi. Yang tadi Bapak Ya, dibawa ke pengadilan. dibongkar itu bila bangunannya tidak sesuai dengan rencana tata kota. Oke. Bila dalam rencana tata kota, misalnya dibuat gedung dalam rencana tata maksimal 2 lantai, lalu dia membangun 4 lantai, Oke. ya, Yang tidak sesuai. tidak sesuai. Biasanya kalau membangun tidak sesuai ketentuan nggak ngurus IMB, karena nggak akan keluar IMB-nya. Oke. Nah, lalu ketika disegel, bukan nggak punya IMB, disegel karena melanggar rencana tata kota. Oke. Iya. Tapi juga tidak punya IMB, nggak melanggar tata kota. Iya. Lalu ketika dibongkar 2 lantai, tinggal 2 lantai, bukan karena tidak punya IMB, tapi karena melanggar rancangan tata kota. Tapi pandangan awam mengatakan tidak punya IMB, maka dibongkar. Oke? Oh iya. Jadi Bukan. banyak Ya. salah pengertiannya Ya. ya Pak ya. Nah, karena itulah di sini tidak dibongkar karena tidak melanggar rencana tata kota. Iya. Karena sudah mengikuti aturannya ya. Iya. Pembangunan itu. Tapi kan ada yang bilang, Pak, rencana tata kota kan pergub, kenapa nggak pergubnya dicabut saja? Sehingga bangunan itu jadi ilegal. Iya. Itu bermasalah, tidak bisa. Kita mengikuti mengacu dari pergub itu. Bukan, tidak bisa membatalkan pergub, lalu membuat bangunan legal berubah jadi ilegal, tidak boleh. Oke. Itu prinsip dasar hukum tata ruang. Oke. Karena pada saat bangunannya dibuat, dia mengikuti aturan hukum. Kalau aturannya berubah, tidak boleh berlaku surut. Oke. Jadi kalau saya merubah aturan, tidak boleh pelaksanaannya berlaku untuk yang lalu. Harus pelaksanaannya berlaku untuk sekarang dan ke depan. Iya. Jadi yang terjadi sekarang, mau dilakukan perubahan peraturan apapun, tetap tidak berdampak Pada yang sebelumnya. pada yang 5% itu. Karena itu saya katakan kemarin, bahwa ini untung baru 5%. Jadi meskipun kita memilih mentaati prinsip hukum, tapi yang terbangun baru 5, masih ada 95. Ya. Dan benar sekali Mbak Ira, banyak yang tidak menyadari bahwa bangunan-bangunan ini meskipun lebih dari 1.000 unit, sesungguhnya ini masih baru 5% dari keseluruhan area. Nah, yang ke depan nanti akan diatur dengan rencana detail tata ruang, itu lewat perda. Dan sekarang proses revisinya sedang berjalan. Oke, jadi masih berlanjut dari 90%, 95% lagi nanti. Betul. Nah, dan itu adalah semuanya, semua kawasan. Tapi satu hal, sekarang kawasan itu sudah terbuka. Buat umum sudah. Sudah. Dulu kawasan itu teman-teman media kalau masuk pun nggak bisa. Iya, katanya tertutup ya Pak. Tertutup, bahkan harus masuk lewat laut, sembunyi-sembunyi. Ini Republik Indonesia dan pantainya milik Republik Indonesia. Jadi siapapun boleh. Terus sekarang dibuka. Oke. Jadi perubahan yang nyata, satu, bahwa kegiatan pembangunan tanpa izin berhenti. Yang kedua, kawasan itu yang semula eksklusif tertutup menjadi kawasan yang terbuka.